Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Sulaiman STMT, dosen program studi Teknik Navigasi Udara Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Latar belakang pendidikan saya yaitu S1 Teknik Elektro Universitas Hasanuddin dan S2 Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada kelompok keahlian mikroelektronik. Saya bertugas sebagai dosen sejak tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan perencanaan pembelajaran mata kuliah jaringan komputer sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Mata kuliah jaringan komputer merupakan mata kuliah pada semester 2 dengan bobot 3 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai komunikasi data, perangkat jaringan, media transmisi, serta konsep-konsep dasar jaringan komputer. Dalam penyusunan materi perkuliahan, saya menggunakan beberapa buku rujukan utama, diantaranya Computer Networks, karya Andrew Tenenbaum, dan juga Computer Networking, A Top-Down Approach, karya James Kuros. Penguasaan kompetensi jaringan komputer sangat penting karena hampir seluruh sistem informasi dan komunikasi pada lingkungan bandar udara memanfaatkan jaringan komputer sebagai media pertukaran data yang cepat, akurat, dan andal. Oleh karena itu, mata kuliah jaringan komputer ini menjadi prasyarat pada beberapa mata kuliah kompetensi, yaitu peralatan komunikasi satelit, peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan atau P3UKP, sistem informasi bandar udara, sistem otomasi bandar udara, mikrokontrol, serta fasilitas pengamatan penerbangan. Pelaksanaan perkuliahan mengacu pada 2 CPM pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep referensi OSI dengan menerapkan sistem operasi dan jaringan komputer. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu membuat instalasi jaringan komputer menggunakan sistem operasi untuk mendukung komunikasi data antar perangkat dan periferal. Terdapat 8 sub CPMK pada mata kuliah ini, yaitu mampu menjelaskan dan mengidentifikasi bagian serta fungsi komputer pada jaringan komputer. Dan yang kedua, mampu merakit bagian-bagian dari komputer yang terdiri dari perangkat keras dan sistem operasi perangkat lunak. Yang ketiga, mampu menjelaskan sistem operasi yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang keempat, mampu membuat instalasi jaringan komputer dengan menggunakan kabel dan nirkabel yang digunakan untuk komunikasi data antar perangkat dan periferal secara simulasi dan langsung. Yang kelima, mampu menjelaskan topologi dan IP address yang digunakan pada jaringan komputer. Yang keenam, mampu merancang topologi jaringan pada implementasi LAN, MAN, dan WAN. Yang ketujuh, mampu menjelaskan konsep OSI layer untuk pertukaran informasi data dari sistem komunikasi komputer yang berbeda. 8. Mampu menjelaskan konsep jaringan dalam implementasi jaringan wireless LAN. Ada 4 kelompok materi dalam mata kuliah jaringan komputer, yaitu konsep dasar jaringan komputer, perangkat keras dan sistem operasi komputer, instalasi jaringan komputer, perancangan topologi jaringan kabel dan nirkabel. Video pembelajaran yang akan ditampilkan merupakan implementasi pada salah satu sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep model referensi OSI untuk pertukaran informasi data dari sistem komunikasi komputer yang berbeda. Topik ini dipilih karena model referensi OSI merupakan salah satu konsep fundamental dalam jaringan komputer. Melalui model ini, mahasiswa dapat memahami fungsi setiap layer, hubungan antar layer, serta proses komunikasi data secara sistematis mulai dari aplikasi pada sisi pengirim hingga diterima oleh aplikasi pada sisi penerima. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, materi disampaikan melalui ceramah interaktif, praktek, dan penugasan yang disesuaikan dengan karakteristik materi. Pada aspek interaction, mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui tanya jawab dan diskusi. Untuk materi yang bersifat aplikatif, pembelajaran juga menerapkan proses pendekatan project-based learning. Pada aspek asesmen, penilaian dilakukan melalui tes dan non-tes untuk mengukur penguasaan konsep, keterampilan praktek, penyelesaian tugas, keaktifan, serta sikap mahasiswa selama proses pembelajaran. Selain itu, juga ada penilaian sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut saya tampilkan implementasi pembelajaran pada salah satu topik mata kuliah jaringan komputer. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini?
Baik, pekan lalu kita belajar tentang perangkat jaringan ya dan cara instalasi pengkabelan. Oke. Nah, sekarang topik kita hari ini adalah ini ya, bagaimana data bisa sampai ke tujuan. Ya gitu ya. Kemudian untuk memahami konsep itu kita menggunakan OSI model. Nah, seperti apa OSI model itu ya? Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu mampu menjelaskan konsep OSI layer untuk pertukaran informasi data dari sistem komunikasi komputer yang berbeda. Ya, ini tujuan pembelajaran ini. Kemudian, nah, sebelum kita mulai, saya mau bertanya, ya, pernah nggak kalian berpikir bagaimana sebuah data ya atau kalian contoh sederhananya kirim WA ya dari jarak jauh ya, kan jarak jauh ya biasanya beda tempat. Nah, terus WA bisa sampai dalam sekian detik. Ada yang bisa jawab? Mas Nufail mungkin? Ya. Dengan menggunakan internet, Mas. Baik. Ada lagi mungkin? Izin, Mas, menggunakan server, Mas. Oke. Ada lagi? Mas. Apa? Mas, dengan menggunakan WiFi, Mas. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi pengiriman data tersebut ya yang tadi itu melibatkan semua jawaban-jawaban tadi yang kalian jawab, yang teman-teman kalian jawab ya. Itu semua terlibat ya. Jadi bukan cuma WiFi, bukan cuma server, tapi satu kesatuan, WiFi iya, server iya, internet iya. Ya, jadi kalau dari segi perangkat kita kirim WA itu diterima oleh access point ya yang di ruangan ini, kemudian masuk ke router, nanti ke internet. Nah, nanti di internet masuk ke servernya si WA ya, si WhatsApp, kemudian kembali lagi dibalik seperti itu ya, proses ke router, ke wireless router, kemudian kembali ke handphone. Ya, seperti itu. Itu dari sisi perangkat. Dari sisi data, ya, data yang kita kirim lewat WA itu dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Biar apa? Biar gampang mengirimnya ya. Seperti mungkin paket ya, paket yang besar biasanya dipecah dalam beberapa bagian biar tidak berat kurirnya angkatnya. Nah gitu ya, seperti itu ya. Terus nanti diberikan label-label, ya seperti kita kirim paket. Nah nanti kita jelaskan lebih lanjut, gitu ya. Kemudian apa itu OSI model? Ya, OSI model itu merupakan singkatan dari Open System Interconnection, ya. Itu jadi merupakan pembelajaran ya, pembelajar untuk mengetahui proses yang terjadi dalam sebuah jaringan. Jadi ini memang hanya proses teoritisnya ya. Nah, OSI model ini pertama kali ditemukan oleh ISO ya, pernah dengar ISO 2000 berapa ya? Itu sama. Jadi ISO ini merupakan organisasi yang membuat standar internasional. Ya, gitu. OSI layer itu ada 7 ya. Ada application, kemudian presentation, session, transport, network, dan data link. Kemudian terakhir adalah physical. Ya, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu application. Ya, layer application ini adalah layer yang paling dekat dengan kita manusia ya, paling dekat dengan interaksi dengan komputer. Ya, di sini aplikasi-aplikasi yang digunakan di komputer. Nah, ini ada HTTP, kemudian FTP, SMTP, dan SNMP. Ya, saya yakin kalian kalau saat kerja akan berhadapan dengan semua ini. Ya, gitu ya. Yang pertama HTTP, ya ini yang paling sering digunakan. Di mana? Ini browser. Ya, browser kalau Facebook misalnya ya, ketik http://facebook.com. Nah, gitu ya. Terus yang ini FTP. Nah, ini singkatan dari File Transfer Protocol. Ini untuk seperti file explorer ya, tapi versi internetnya. Kemudian yang ketiga ada SMTP. Ini adalah protokol untuk pengiriman email.
ya, pengiriman email. Kemudian SNMP, ya ini protokol untuk memantau jaringan, ya, traffic di network. Kemudian layer selanjutnya adalah layer presentation. Ya, di sini data di encoding, ya, misalnya format data gambar, kemudian format data musik misalnya ya, MP3. Nah, ini semua yang bertugas mengatur komunikasi setiap data agar bisa terbaca di perangkat yang lain. Ya, seperti itu. Kemudian layer selanjutnya adalah session. Ya, si session ini bertugas mengatur kapan koneksi dihubungkan dan kapan koneksi diputus. Ya, perlu kalian ketahui ya, dalam jaringan komputer, ya contohnya itu ada three way handshaking namanya, three way handshaking ya. Jadi tidak komputer ini dan ini tidak serta merta terhubung. Ada sistem kayak misalnya kita bertamu ke rumah orang, ya dikotok dulu pintunya, terus tuan rumahnya keluar, ngobrol-ngobrol, baru sampaikan apa niatnya. Ya seperti itu ya, yang namanya three way handshaking. Nah ini namanya yang pertama adalah SYN, ya SYN, kemudian yang kedua adalah SYN ACK, kemudian yang ketiga adalah acknowledge. Oke, itu prosesnya. Jadi bolak-balik seperti itu. Setelah itu baru data dikirim. Oke, selesai pun dia tidak serta-merta mengkat koneksi. Ada permit dulu. Sama kayak misalnya kita bertamu ke rumah orang ya. Kita kan tidak langsung ujuk-ujuk keluar dari rumah orang kan. Nah, pasti izin dulu, maaf, saya ada perlu, sudah, itu keluar kan. Nah, sama seperti di jaringan komputer ya, seperti itu. Oke. Kemudian layer 4 transport. Nah, si transport ini yang bertugas mengantarkan data ya. Tapi mengantarkan bagaimana? Maksudnya di sini mengantarkan kontrol alirannya. Ya, seperti itu. Kalau yang mengantarkan kan medianya, media transmisi ya, yang real mengantarkan. Tapi di sini bertugas hanya mengontrol aliran. Ya. Ini protokol yang paling terkenal di transport itu ya ada namanya TCP dan UDP. Ya, kalau kalian mau lebih jelasnya mungkin pernah browsing streaming YouTube ya, atau streaming Zoom lah ya. Nah, terus tiba-tiba koneksinya putus, hilang. Terus lanjut lagi Zoom-nya, apakah videonya lanjut dari yang sebelum putus? Enggak kan? Nah, itu terakhir ya, lanjut yang paling yang paling terbaru, terupdate. Itu adalah koneksi UDP namanya. Ya, UDP itu dia tidak peduli kalau data hilang. Gitu ya. Sedangkan yang TCP dia memperdulikan data yang hilang. Kalau datanya hilang, dia akan minta data yang hilang tersebut. Itu namanya TCP. Ya, ini juga sering kita pakai di dunia navigasi penerbangan. Oke, kalau datanya connectionless, maka kita pakai UDP. Ya, kayak streaming tadi ya. Oke, next. Nah, ini ya perbedaan TCP dan UDP. Ya, contohnya TCP apa? Kalian browsing. Nah, itu TCP contohnya ya. Pernah nggak lihat browser terus halamannya hilang setengah? Enggak kan? Nah, kalian reload itu kembali lagi tuh halamannya. Oh, gitu ya. Tapi kalau streaming enggak, hilang kan? Udah streaming. Kemudian layer network. Ya. Layer network ini memberikan IP address di setiap paket-paket yang tadi, ya. Jadi seperti beli paket ya. Ini di bubble wrap lah ya, istilahnya di bubble wrap. Ya. Jadi diberikan IP address. IP address mana? IP address tujuan dengan source ya, kita, ya, pengirim. Ya, sama kalau kirim paket ya. Kirim paket pasti ada alamat yang dituju dan alamat pengirim kan? Nah, gitu. Kalau kamu terima paket tapi alamat pengirimnya tidak ada, bisa-bisa kamu curiga, oh ini paket dari mana? Jangan-jangan ini paket bom ya kan? Nah. Kemudian layer 2 namanya layer data link. Ya. Data link ini memberikan informasi MAC address. Ya. Jadi informasi di komputer itu, informasi data di PC ya ada dua, yaitu MAC address dan IP address.
Ya. Oke. Nah, perlu kalian ketahui ya, kalau MAC address itu adanya di layer 2 tadi ya, layer 2. Nah, yang termasuk perangkat layer 2 itu adalah switch. Ya, switch. Ya, jadi switch itu dia tidak tahu kalian mau komunikasi ke IP mana. Ya, IP mana? Switch itu tidak tahu seperti itu. Ya, dia hanya tahu oh tadi yang ke saya ini MAC address-nya ini, maka saya harus teruskan ke MAC address itu. Gitu ya. Yang tahu IP address dan transport yang sampai apa? Yang layer network itu adalah router. Ya, router. Makanya kita kemarin belajar router juga, belajar switch juga. Ya, gitu ya. Kemudian layer fisikal. Ya, layer fisikal ini adalah layer fisik dan sekaligus dia bertugas memodulasi data. Ya, misalnya apa namanya? Via wireless. Nah, maka data tadi itu dimodulasi ya ke gelombang radio. Ya. Kalau misalnya lewat kabel, maka dimodulasi menjadi gelombang, dikonvert menjadi gelombang listrik. Ya, kemudian dikirim lewat kabel. Ya, seperti itu. Nah, untuk prosesnya seperti yang tadi ya dari atas ke bawah. Nah, nanti di sisi penerima tinggal dibalik. Bawa ke atas ya, dari fisik ke application. Nah, ada konsep lain ya selain TCP/IP. Ya, ada konsep lain TCP yaitu konsep lain selain OSI layer yaitu TCP/IP. Ya, bedanya di mana? Ya, ada beberapa layer yang di OSI itu dijadikan satu di TCP/IP. Nah, tapi selain itu ada perbedaan lain lagi. Ya, kalau OSI layer itu hanya sekedar konsep untuk memahami teoritis dari perjalanan data di jaringan. Aplikasinya, implementasinya menggunakan TCP/IP. Ya, gitu ya. Kalau kalian buka Wireshark ya, Wireshark itu aplikasi untuk menguping menguping di jaringan komputer. Nah, itu yang muncul data TCP/IP, ya bukan data OSI. Ya, gitu ya. Nanti keluar MAC address-nya berapa, terus IP address yang dituju apa, terus portnya berapa, itu semua TCP/IP. Ya gitu ya. Jadi jangan bingung antara TCP/IP dengan TCP/IP dengan OSI layer. Ya. Saya ulangi ya, TCP/IP itu untuk pembelajaran praktikalnya ya, sedangkan OSI layer untuk teoretikalnya. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya ya. Misalnya, sebuah PC tidak bisa di-ping. Nah, tulisannya di situ destination unreachable. Nah, kira-kira layer mana yang bermasalah? Siapa yang bisa jawab? Nah, ya, gimana? Di layar fisik, Mas. Dari fisik. Oke. Siapa namanya? Mas Muafik. Oke, makasih Mas Muafik. Kemudian yang B, ya, kabel terpasang, tapi gagal melakukan ping. Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab. Kalau kabel terpasang dengan baik tapi gagal melakukan ping itu masalahnya di layar network, Mas. Oke, good. Nah, kalau misalnya ini pertanyaan selanjutnya ya, kalau MAC address tadi, mudah-mudahan nyimak ya, MAC address tadi itu di layer berapa? Siapa yang mau jawab? Hah? Ini, Nanda. Siap, 2, Mas. Layer 2. Ya, Mas. Oke, makasih. Layer 2 ya. Oke, next. Nah, ini studi kasus ya. Misalnya sebuah FVDS ya di Soekarno-Hatta. Nah, terus tidak bisa terhubung ke server. Apa yang dilakukan? Apakah langsung kita ganti FVDS-nya? Nah, apa? Nah, coba.
Apa yang dicek dulu? Urutannya gimana? Kalau misalkan Tuh. yang pertama tuh kita kalau ngecek jika lampu lampunya mati itu terdapat permasalahan di fisik layarnya Mas. Layar fisik. Terus? Kalau jika lampu nyala tapi IP-nya tidak bisa, IP-nya salah, itu permasalahannya itu di network layer Mas, di jaringan layarnya. Oke. Terus kalau misalkan kalau udah kita cek terus pingnya berhasil tapi aplikasinya tidak bisa atau tidak bisa dibuka, itu di permasalahannya di application layer ya Mas. Oke. Baik, ya. Benar ya jawabannya. Jadi kita sebagai engineer tidak boleh langsung ya begitu mendapatkan permasalahan, oh peralatan ini yang bermasalah, langsung kita hakimi bahwa peralatan tersebut harus diganti. Ya, kita harus bijak dalam memberikan solusi. Yang caranya gimana? Kita harus cek satu persatu berdasarkan list-list yang kita pelajari di sini, di OC layer ini. Ya, gitu ya. Jadi jangan sampai cuma kabelannya yang tidak nyambung, langsung kita ganti PC-nya, ya kan? Nah, gitu, ya. Jadi cara tahu kabelannya tersebut nyambung apa tidak, itu ada indikatornya biasanya. Setiap ini ada indikatornya ya. Kalau lampunya tidak nyala, LED-nya tidak nyala, berarti LAN-nya tidak connect. Ya, gitu. Kalau lampunya nyala, tapi tidak bisa diakses juga, coba cek IP-nya, cek dulu IP-nya ya. Nah, kalau IP-nya sudah benar, berarti kita cek lagi selanjutnya ya. Kalau IP-nya sudah benar, mungkin di routernya ya, di routernya yang ngeblok ke situ kalau ada router ya. Gitu. Kalau ternyata kita cek di routernya oke, ya, routernya oke, ya baru kita naik lagi ke layer selanjutnya. Ya gitu. Nah, di layer selanjutnya itu transport ya. Transport itu yang tadi ya, TCP UDP. Oke, TCP UDP. Terus di antara yang tadi ya, kan tadi ada protokol aplikasi ya, ada HTTP, ya ada FTP, ada SNMP, ada juga yang untuk email. Nah, kira-kira yang mana yang pernah menggunakan tersebut? Ya, dia protokol-protokol tersebut, siapa yang pernah menggunakan selain HTTP? Ada yang pernah? Itu masuk SMTP Gimana? Kalau misalkan ngirim tugas lewat email gitu masuk SMTP nggak sih Mas? Ya betul ya. Jadi kalau misalnya ngirim tugas, pokoknya akses email itu dia protokolnya SMTP. Ya, SMTP itu singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Ya, jadi tidak nyampur-nyampur ya. Kemudian yang saya mau tanyakan kalian, pernah nggak kalian berpikir ya, misalnya buka 2 tab, ya, satunya tabnya detik.com ya, politik ya misalnya gitu ya. Terus sampingnya bola misalnya ya, sport. Nah, kenapa tidak saling tukar isinya itu? Detik.com yang satunya bola, satu sport tidak. Padahal satu komputer, satu PC kan. Kenapa di situ? Karena di situ ada port ya, sudah ada si layer transport tadi yang mengatur. Ya. Dia mengatur port-portnya bahwa di layer di aplikasi si bola tadi ini. Nah, berita ini ada di port A misalnya, port 5 misalnya ya. Nah, nanti saat kembali harus kembali ke port 5 juga. Jadi bisa ada ribuan port yang di-generate oleh komputer. Ya, port yang beda-beda, itu bisa ada ribuan. Ya. Jadi jangan heran kalau misalnya kita lakukan browsing, itu datanya tidak bertukar-tukar ya. Itu gunanya ISO ini. Oke? Cukup jelas? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Nanti saya kirim ke adding tugasnya ya. Oke.
Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dan implementasi pembelajaran mata kuliah jaringan komputer yang telah saya laksanakan. Melalui video ini, saya berupaya menampilkan keterpaduan antara perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, dan proses asesmen sebagai bagian dari upaya mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Semoga pembelajaran yang saya laksanakan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa sekaligus mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro prestasi.